Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatmawati, perwakilan dari kelas C, akan mempresentasikan materi mengenai proses penerapan teknik tes. Di mana yang pertama ada pengertian dari tes, yaitu menurut Amir Dayan Indra Kusuma, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan dengan cara tepat dan cepat. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat yang harus direncanakan dalam pembuatannya dan berfungsi sebagai pengukur kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan anak. Fungsi tes yang pertama itu ada sebagai alat pengukur terhadap peserta didik dan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Penggolongan tes ada tes verbal dan tes nonverbal. Tes verbal menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes yang terdiri dari tes lisan dan tes tulisan. Sedangkan tes nonverbal menggunakan gambar, memberikan tugas dan sebagainya, atau dengan tes in tester menghendaki adanya respon dari tester bukan berupa ungkapan kata-kata ataupun kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Tujuan tes yaitu yang pertama bakat atau attitude test, di mana tes berfungsi untuk mengetahui bakat siswa. Lalu tes intelijensi, tes untuk mengetahui kecerdasan siswa. Tes prestasi belajar untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Lalu tes sebagai diagnostik, tes sebagai penilai sikap, dan tes sebagai penilaian minat siswa. Pengelompokan tes yang pertama ada tes terstandar, di mana tes ini dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Lalu ada tes buatan guru yang cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Pengelompokan tes berdasarkan bentuk soal tesnya ada tes uraian dan tes objektif. Tes uraian memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Tes uraian ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu tes uraian bebas dan uraian terbatas. Lalu, tes objektif merupakan tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Pengelompokan tes berdasarkan objek tesnya ada tes individual dan tes kelompok. Tes individual merupakan suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu, sedangkan tes kelompok dalam pelaksanaannya terhadap beberapa murid tapi dalam waktu yang sama. Lalu, penyusunan tes ada dua. Yang pertama ada tes buatan guru dan tes yang telah distandarkan. Tes buatan guru ini merupakan tes yang telah disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Kemudian yang kedua, tes yang telah distandarkan merupakan tes yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu proses validasi dan keadaan ataupun reliability, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan dapat digunakan. Kemudian ditinjau dari jumlah peserta didik tes hasil ada dua. Yang pertama tes perseorangan, yaitu tes yang dilakukan secara perorangan, dan tes kelompok, yaitu tes yang diadakan secara berkelompok. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, terdapat tiga tes, yaitu tes diagnostik yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Tes ini juga berfungsi sebagai tes penempatan atau placement test. Yang kedua ada tes formatif yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah membentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu. Yang ketiga yaitu ada tes sumatif yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program yang lebih besar. Kemudian berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan terdapat dua tes, yaitu tes kemampuan dan tes kecepatan. Dalam tes kemampuan, prinsip yang diukur adalah batasan waktu dalam pengerjaan tes, sedangkan tes kecepatan
Yang diukur adalah kecepatan peserta didik dalam mengerjakan suatu pada waktu atau periode tertentu. Teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Ada 3 teknik, yaitu tes tertulis, di mana pada tes tertulis ini soal-soal tes dituangkan dalam bentuk tertulis dan jawaban tes juga tertulis. Dalam tes lisan, soal-soal diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Sedangkan dalam tes perbuatan, wujud soal tesnya adalah pemberian perintah atau tugas yang harus dilaksanakan oleh tester. Adapun prosedur pelaksanaan tes tertulis memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu para peserta tes mendapat ketenangan, mempersiapkan alat tulis, ruangan tes harus cukup longgar, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Kemudian, tester harus diberitahu waktu memulai mengerjakan soal tes setelah tanda waktu bekerja dilakukan. Lalu, pengawas hendaknya berlaku wajar, menentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada tester, menyiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes, serta tester harus berhenti mengerjakan ketika waktu habis dan mengisi berita acara. Adapun prosedur pelaksanaan tes lisan, yaitu sebelum tes lisan dilaksanakan, tester sudah harus melakukan inventarisasi sebagai jenis soal yang akan diajukan kepada tester. Setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban betulnya. Jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh tester menjalani tes lisan. Kemudian, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan angin segar ataupun memancing-mancing dengan kata-kata, kalimat, ataupun kode tertentu yang sifatnya menolong tester tertentu. Kemudian, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Tester mempunyai pedoman yang pasti beberapa waktu yang disediakan bagi tiap peserta tes dalam menjawab soal-soal. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes hendaknya dibuat bervariasi. Lalu, sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual. Kemudian, prosedur pelaksanaan tes perbuatan. Fungsi dari pelaksanaan tes perbuatan ini yaitu digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik. Lalu tujuannya untuk mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes perbuatan ini dilaksanakan secara individual. Dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh tester yaitu tester harus mengamati dengan teliti cara yang ditempuh oleh tester dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan. Yang kedua, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi tester yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Ketiga, hendaknya tester telah menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan diberikan penilaian. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Nadifa NPM 1811060211, rekan saya Agnes Dika Melenia, Devi Labita Derki dan Marisa Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Instrumen Non-Tes. Saya Agnes Dika Melenia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu non-tes. Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Alat yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan atau observasi dan instrumen tes sikap, minat, dan sebagainya. Instrumen non-tes biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar, aspek psikomotorik atau keterampilan, sikap atau nilai, yaitu menggali informasi atau mengumpulkan data yang berkaitan dengan penilaian, pendapat, atau opini terhadap sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan, perilaku, sikap, dan nilai. Yang selanjutnya jenis-jenis non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan, keterangan, atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Menurut cara dan tujuannya, observasi dapat dibedakan menjadi 3 macam,
macam. Yang pertama, partisipatif dan non-partisipatif. Yang kedua, observasi sistematis dan non-sistematis. Yang ketiga, observasi eksperimental. Cara pengembangan observasi yaitu yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan, yang ketiga menyusun langkah-langkah, yang keempat menyusun kisi-kisi, yang kelima menyusun panduan observasi, dan yang keenam menyusun alat penilaian. Contoh observasi yaitu guru mengamati cara anak melukis sudut 30 derajat. Wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara percakapan atau dialog, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Wawancara dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, wawancara bebas. Yang kedua, wawancara terpimpin. Cara-cara pengembangan wawancara. Yang pertama, perumusan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara. Yang kedua, perumusan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai. Yang ketiga, penyusunan kisi-kisi dan bentuk wawancara. Yang keempat, penyusunan pedoman dan pertanyaan wawancara. Yang kelima, lembaran penilaian. C. Angket atau kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang terbagi dalam beberapa kategori. Ditinjau dari segi yang memberikan jawaban, angket dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, angket langsung, dan yang kedua, angket tidak langsung. Ditinjau dari segi cara memberikan jawaban, angket dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, angket tertutup, yang kedua, angket terbuka. Ditinjau dari strukturnya, angket dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, angket struktur, dan yang kedua, angket non-struktur. Cara pengembangan angket, yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua, merumuskan kegiatan, yang ketiga, menyusun langkah-langkah, yang keempat, menyusun kisi-kisi, yang kelima, menyusun panduan angket, yang keenam, menyusun alat penilaian. C. Teknik penyusunan non-test. Teknik non-test merupakan teknik penilaian atau memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini, teknik non-test kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Di bawah ini adalah jenis-jenis penelitian non-test. Yang pertama, A. Pengamatan atau observasi. Pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-test yang biasa digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Dalam observasi ada alat atau instrumen, yang kedua itu skala atau sikap, yang tiga kelemahan. Selanjutnya, wawancara atau interview. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melalui tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang ditentukan. Atau interview juga merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Kenapa dikatakan sepihak? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara ini hanya berasal dari pihak pewawancara saja, sedangkan responden hanya bertugas untuk menjawab. Selanjutnya, adapun kelemahan dan kelebihan dari instrumen wawancara. Yang pertama adalah kelemahan. Kelemahan instrumen wawancara adalah jika subjek yang diteliti banyak, maka waktu yang dibutuhkan akan banyak pula atau lama. Terkadang wawancara berlangsung berlarut-larut tanpa arah, dan yang terakhir adanya sikap yang kurang baik dari responden maupun penanya. Yang kedua, kelebihan. Kelebihan instrumen wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperoleh informasi secara langsung sehingga objektivitas dapat diketahui, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar, dan yang terakhir, pelaksanaannya lebih fleksibel, dinamis, dan personal.
Ada kuesioner. Kuesioner merupakan bentuk lain dari teknik non-tes. Kuesioner secara umum ada dua jenis, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah disediakan alternatif jawabannya, sehingga responden tinggal memilih yang sesuai dengan keadaan dirinya. Sedangkan kuesioner terbuka adalah kuesioner yang belum ada jawabannya atau disediakan, sehingga responden bebas menulis apa yang akan dirasakannya. Ciri utama dari kuesioner adalah dalam kuesioner tidak ada jawaban benar ataupun salah. Kemudian di dalam kuesioner ada angket. Angket adalah alat penilaian dasar hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu, misalkan tentang latar belakang keluarga siswa, kesehatan siswa, tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain. Materi yang terakhir adalah contoh instrumen non-tes. Contoh instrumen non-tes ada 4. Yang pertama, tes skala sikap, tes minat belajar, tes motivasi, dan tes kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelas Biologi B semester 6 akan melanjutkan materi mengenai penilaian afektif dan psikomotorik. Pengertian penilaian afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif sendiri mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Menurut Popham tahun 1995, ranah afektif itu menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. Nah, orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu akan sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal dibandingkan dengan seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran yang diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal. Kemudian ada tingkatan ranah afektif. Yang pertama itu ada tingkat receiving, yang merupakan saat di mana peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus. Kedua, ada tingkat responding, di mana peserta didik berpartisipasi aktif sebagai bagian dari perilakunya. Ketiga, ada tingkat valuing. Valuing ini melibatkan penentuan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Keempat, ada tingkat organization. Tingkat ini dilakukan pengaitan nilai yang satu dengan nilai lainnya. Konflik antara nilai pun diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai yang konsisten. Kemudian yang terakhir ada tingkat characterization, yang merupakan tingkat tertinggi di antara tingkatan yang lainnya, di mana peserta didik itu memilih sistem nilai yang mengendalikan perilakunya sehingga membentuk gaya hidup. Karakteristik ranah afektif. Pemikiran atau perilaku itu harus memiliki 2 kriteria untuk bisa diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Yang pertama itu perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang, dan yang kedua perilaku harus tipikal perilaku dari seseorang. Ada 5 karakteristik ranah afektif. Yang pertama itu ada sikap. Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak suka ataupun tidak suka terhadap sesuatu. Sikap dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan. Perubahan sikap peserta didik dalam pembelajaran merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Minat. Minat merupakan disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh sesuatu hal. Hal terpenting dari minat adalah intensitasnya. Untuk penilaian minat, itu bisa digunakan untuk mengetahui minat peserta didik dan juga mengetahui minat dan bakat peserta didik yang sebenarnya. Kemudian ada konsep diri. Konsep diri merupakan evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Konsep diri ini penting dalam menentukan karir peserta didik dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
Kemudian ada nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik atau buruk. Intensitas nilai dapat dikatakan tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan nilai yang diacu. Yang terakhir adalah moral. Moral itu berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggun Setiawati. Kepadanya dipersilahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh pengukuran ranah penilaian afektif. Secara teknis, penilaian ranah afektif dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama, laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim. Yang kedua, pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu adanya lembar pengamatan. Nah, dalam ranah afektif yang diukur di sini adalah kemampuan yang seperti menerima atau memperhatikan, merespon, menghargai, dan mengorganisasi. Selanjutnya, jenis-jenis skala sikap. Di sini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada skala Likert, skala pilihan ganda, skala Turton, dan skala Goodman. Skala Likert merupakan skala yang menentukan lokasi kedudukan secara dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai yang sangat positif. Untuk skala ganda merupakan skala yang berbentuk seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat lain. Nah, untuk skala Thurston merupakan skala yang mirip descriptive graphic rating scale karena merupakan suatu instrumen yang responnya dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinum baris. Nah, untuk skala Goodman, yaitu skala ini berupa sederetan pernyataan opini tentang suatu objek secara berurutan atau responden diminta untuk menyatakan pendapatnya tentang pernyataan itu, seperti setuju atau tidak setuju. Selanjutnya ada pengertian penilaian psikomotorik. Nah, penilaian psikomotorik yaitu merupakan ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pramesti Rahmadila. Baiklah, di sini saya Pramesti Rahmadila akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, di mana yang sekarang ini ada tahapan ranah psikomotor menurut Simpson. Yang pertama yaitu persepsi. Di sini kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih. Itu disebutnya persepsi. Kemudian yang kedua itu ada kesiapan, bahwa di sini kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan akan memulai suatu gerakan ataupun rangkaian gerakan yang dinyatakan dalam bentuk kesiapan jasmani maupun mental. Nah, yang ketiga ada gerakan terbimbing. Di sini tuh kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik yang dinyatakan dengan menggerakkan anggota tubuh menurut contoh yang telah diberikannya. Dan yang keempat ada gerakan terbiasa. Gerakan terbiasa ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. Kalau yang tadi gerak terbimbing itu dia dikasih contoh dulu, kalau gerakan yang terbiasa ini dia sudah nggak perlu dikasih contoh gitu. Kemudian yang 5 ada gerakan yang kompleks. Di mana di sini gerakan yang kompleks itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas berbagai komponen dengan lancar, kemudian tepat, efisien, yang dinyatakan dalam satu rangkaian perbuatan yang berurutan gitu, serta menggabungkan beberapa keterampilan menjadi satu keseluruhan gerakan yang teratur. Dan yang keenam itu ada penyesuaian pola gerakan. Di sini menyangkut kemampuan untuk mengadakan perbuatan penyesuaian pola gerak-gerik dengan kondisi setempat gitu, atau menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahirannya. Dan yang terakhir itu ada kreativitas.
Di sini kreativitas ini merupakan kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerik yang baru, beda dari yang lain, yang dilakukan atas prakarsa atau inisiatif kita sendiri gitu. Hanya orang yang berketerampilan tinggi berani berpikir kreatif atau mampu mencapai tingkat kesempurnaan ini gitu. Selanjutnya di sini ada pun aspek-aspek penilaian psikomotorik dari Lakebody dan Kit dalam bukunya itu buku Ismet Basuki dan Haryanto menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar psikomotor itu meliputi yang pertama kemampuan menggunakan alat dan sikap dia kerja gitu. Kemudian yang kedua itu penilaian kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pengerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu penilaian kecepatan mengerjakan tugasnya. Dan yang terakhir itu keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada jenis penilaian ranah psikomotor, tapi dilihat dari caranya penilaiannya gimana. Nah, di sini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu penilaian kelas, kemudian yang kedua ada penilaian berkala atau ujian blok. Nah, di sini penilaian kelas itu seperti apa sih gitu? Penilaian kelas ini dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Jadi dia pas saat proses pembelajaran penilaian ini berlangsung gitu. Penilaian dapat dilakukan dengan cara mengamati setiap peserta didik di saat mereka sedang belajar. Kemudian mengerjakan tugasnya, terus menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh pendidiknya. Itu di penilaian kelas caranya. Kemudian yang kedua yaitu cara penilaian ranah psikomotor dengan berkala atau ujian blok. Di sini penilaian ini dilakukan secara berkala, tidak terus-menerus gitu, dan hanya pada waktu tertentu saja, pada saat ujian gitu. Penilaian dengan sistem blok ini dilakukan setelah peserta didik mempelajari beberapa indikator dalam satu kompetensi dasar, atau jika jumlah kompetensi dasarnya itu yang ditentukan banyak, maka ujian blok ini dapat dilakukan antara 1 sampai dengan 3 kompetensi dasar. Itu sama aja kayak UAS, UTS. Nah, ini penilaian berkala. Nah, teman-teman, di sini dalam asesmen psikomotorik ini, tujuan pembelajaran kita ini disesuaikan dengan ranah psikomotor. Nah, menurut dari R.H. Dave, tahun 1970 ini membagi hasil belajar ranah psikomotor ini menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap imitasi, kemudian yang kedua manipulasi, ketiga presesi, yang keempat yaitu artikulasi, dan yang terakhir itu naturalisasi. Mungkin sekian cukup presentasi dari tim 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.